Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan-rekan sekalian, selamat berjumpa kembali. Di video kali ini kita akan bahas sebuah topik dalam ilmu tauhid, yakni tentang Islam, iman, dan ihsan. Nah, adapun nanti akan kita bahas di dalam topik tersebut yaitu pengertian dan literasi sederhana tentang Islam, iman, dan ihsan. Yang kedua, posisi Islam, iman, dan ihsan. Dan yang terakhir nanti, hubungan Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama, Islam. Adapun kata Islam secara etimologis diambil dari berbagai macam suku kata yang ada dalam bahasa Arab. Yang pertama dari akar kata salam yang artinya selamat, aman, atau sejahtera. Kaitannya dengan Islam yaitu aturan hidup yang dapat menyelamatkan manusia di dunia maupun di akhirat. Yang kedua dari akar kata aslama yang artinya menyerah atau masuk Islam, yakni mengajarkan penyerahan diri dan tunduk serta patuh kepada Allah. Yang ketiga, silmun artinya keselamatan atau perdamaian. Islam itu adalah agama keselamatan dan agama perdamaian. Dan yang keempat, dari akar kata salamun yang artinya salamun atau sulamun yang artinya tangga atau kendaraan. Dalam hal ini kaitannya dengan Islam adalah tangga atau alat kita atau kendaraan kita untuk mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat. Sedangkan secara terminologis, Islam adalah tunduk dan patuh baik lahir maupun batin kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Atau di dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bentuk ketundukan itu dengan melaksanakan 5 rukun Islam. Selanjutnya, adapun karakteristik atau pembeda agama Islam dengan agama-agama lainnya. Yang pertama adalah rasional atau logis, tidak bertentangan dengan nalar atau intelektual manusia. Yang kedua adalah keseimbangan antara kebendaan atau dunia dengan kerohanian atau akhirat. Yang ketiga, komprehensif, artinya Islam itu mengatur dan berisi aturan tentang seluruh seluk-beluk kehidupan manusia. Kemudian keuniversalan dan kemanusiaan artinya berlaku untuk seluruh dunia dimanapun manusianya berada. Kemudian keseimbangan antara individu dan masyarakat. Yang keenam, dinamis atau fleksibel artinya terbuka ruang istihad. Dan yang ketujuh, memiliki kitab suci yakni Al-Quran yang dijadikan sebagai petunjuk atau pedoman agama Islam, di mana sumber atau pedomannya ini terjamin kesucian dan keautentikannya sejak pertama kali diterima oleh baginda Nabi hingga akhir kehidupan di dunia nantinya. Kalau kita mau jujur dan menganalisis atau berliterasi dengan baik, maka karakteristik agama Islam ini hampir tidak bisa ditemukan di agama manapun di antara agama-agama yang ada di dunia ini. Islam sebagai agama samawi yang terakhir menyempurnakan agama-agama samawi yang ada sebelumnya yang telah terkontaminasi atau telah dirusak. Agama-agama samawi sebelumnya itu ada namanya agama Yahudi, ada agama Nasrani, yang sama-sama samawi bersumber dari wahyu Allah, tapi seiring perkembangan zaman dua agama ini dirusak oleh manusia. Dan agama Islam ini secara komprehensif melengkapi dan memperbaiki agama samawi yang ada sebelumnya, di mana kandungannya mengatur segala aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah, sosial,
hukum, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Secara garis besar, kandungan atau hukum Islam ini terbagi pada 3 kelompok. Yang pertama yang berkaitan dengan akidah sebagai pondasi dalam beragama Islam. Yang kedua syariah sebagai jalan hidup atau panduan kehidupan atau hal-hal yang harus dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Ini ada 2, ada namanya ibadah atau hubungan dengan Allah, dan yang kedua disebut dengan muamalah atau hubungan antar sesama manusia atau dengan makhluk. Sedangkan kandungan yang ketiga dari Islam itu adalah akhlak atau perbuatan spontan, yakni perilaku lahir dan batin yang membedakan mana yang terpuji atau baik dan mana yang tercela. Selanjutnya di dalam Islam itu ada 5 rukun Islam. Yang pertama syahadat, yakni kesaksian lahir dan batin dari hati yang paling dalam dan diucapkan dengan lisan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua melaksanakan sholat. Dalam Islam ada 5 waktu sehari semalam sholat yang harus dilaksanakan. Yang ketiga zakat. Zakat ini ada 2 macam. Ada namanya zakat fitrah yang harus dibayar setiap bulan Ramadan. Kemudian sekali 1 tahun. Kemudian ada namanya zakat mal atau zakat harta yang dibayar ketika nisab atau ukuran penghasilannya telah mencapai batasnya. Kemudian rukun Islam yang keempat adalah berpuasa. Yang pertama berpuasa di bulan Ramadan, dan ada juga namanya puasa nazar atau puasa janji, ada juga puasa denda. Kemudian yang terakhir dari rukun Islam adalah haji. Khusus haji ini hanya diwajibkan bagi orang yang mampu saja, baik secara fisik maupun secara ekonomi. Andai kata 5 rukun ini telah terlaksanakan oleh seorang pemeluk agama Islam, maka atau seorang manusia, maka telah sempurnalah keislamannya. Dan untuk kita ketahui bersama, di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-19, Allah menegaskan hanya ada 1 agama yang akan diterima oleh Allah di dunia ini, yakni hanya agama Islam. Bismillah, innad dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dan ditegaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat ke-85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa saja yang mencari agama selain agama Islam, maka pastilah agama tersebut tidak akan diterima, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Selanjutnya yang kedua yaitu iman. Iman secara etimologis berarti percaya. Perkataan iman diambil dari kata kerja amana yu'minu yang berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan secara terminologis, iman adalah mempercayai dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan segala apa yang dibawa dan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Definisi iman ini diperjelas lagi oleh baginda Nabi melalui salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iman ialah hendaknya kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan yang keenam kepada qada dan qadar Allah, di mana keenam kalimat ini dikenal dengan rukun iman dalam syariat Islam. Selanjutnya yang ketiga ihsan. Ihsan secara etimologis berasal dari isim mufrad hasan yang artinya baik. Sedangkan secara terminologis ihsan berarti beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Dan bila tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah pasti melihat kita.
Hal ini diperjelas lagi oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ihsan huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya, ihsan berarti hendaknya kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Dan jikapun kamu tidak bisa melihat Allah, maka yakinilah sesungguhnya Allah pasti melihat kamu. Simpelnya, ihsan itu berarti memberikan ibadah yang terbaik semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ibadah, baik itu berupa tindakan, perkataan, atau gerak hati, itu dilaksanakan dengan satu keyakinan bahwasanya Allah mengontrol, mengawasi, dan menyaksikan semua sikap dan tindakan kita. Oleh karenanya, dengan adanya ihsan tersebut, kita akan berusaha senantiasa memberikan yang terbaik di seluruh bentuk ibadah kita. Selanjutnya, pembahasan yang kedua dalam video kita ini yaitu posisi Islam, iman, dan ihsan. Dalam agama Islam, iman, dan ihsan merupakan suatu kesatuan yang utuh, yang saling melengkapi, yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam Islam, maka adapun pondasi, andai kata diibaratkan dengan sebuah bangunan, maka iman adalah pondasinya, tempat akan dibangun dan berdirinya nanti Islam dan ihsan. Oleh karena itu, pondasi yang kokoh atau iman yang kokoh sangat menentukan ke depannya apakah Islam dan ihsannya itu nanti berdiri megah dan menjadi sebuah bangunan yang kuat. Sedangkan Islam maka diibaratkan sebagai dinding dan tiang yang berdiri di atas pondasi, di atas iman. Selanjutnya, adapun ihsan merupakan atap dan pelindung dari seluruh bangunan. Nah, ketika seseorang telah beriman dengan kokoh kepada Allah, kepada kitab, kepada Rasul, dan sebagainya, maka nanti akan muncul kesadaran untuk melaksanakan kewajiban yang merupakan tuntutan dari imannya. Nah, kewajiban-kewajiban inilah yang dikenal dengan Islam. Maka, jika imannya tadi kuat atau kokoh, maka dia akan dengan kuat dan kokoh pula melaksanakan dan mengerjakan semua ibadah atau kewajiban yang ada dalam Islam tersebut. Kemudian, ketika iman dan Islamnya telah kokoh dan kuat, maka muncullah ihsan sebagai atap atau pelindung dari iman dan Islam tersebut. Maka ihsan adalah sikap ikhlas, sikap merasa adanya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap detik kehidupannya, sehingga dia akan senantiasa melakukan yang terbaik dengan penuh keikhlasan di dalam iman dan Islamnya. Oleh karenanya, utuh dan sempurnalah pengabdiannya, ibadah dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya atap atau ihsan ini. Beginilah analogis dan posisi Islam, iman, dan ihsan dalam balutan syariat Islam. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga atau yang terakhir dalam video ini yaitu hubungan Islam, iman, dan ihsan. Sebagaimana telah kita bahas tadi tentang posisi Islam, iman, dan ihsan, maka adapun hubungan Islam, iman, dan ihsan yaitu iman adalah pondasi atau keyakinan, kepercayaan yang membuat kita nanti dengan ikhlas, dengan senang hati mau memenuhi semua tuntutan yang ada atau yang muncul akibat dari rasa percaya atau iman yang kita miliki. Sedangkan Islam adalah kewajiban atau hal-hal yang harus kita lakukan untuk membuktikan tentang
adanya kepercayaan dan keimanan yang kita miliki. Dan ihsan merupakan alat kontrol agar pembuktian keimanan yang kita lakukan dalam ajaran syariat Islam terlaksana dengan baik dan penuh keikhlasan. Ketika kita beriman percaya kepada Allah, maka kita dituntut untuk membuktikannya. Maka pembuktian ini bisa dilaksanakan dengan ajaran Islam, yakni dengan syahadat, dengan melaksanakan sholat, dan dengan berbagai macam ibadah lainnya yang telah dijelaskan dalam Islam. Nah, agar ibadah baik itu lisan kita, syahadat kita, sholat dan zakat dan berbagai ibadah ini berjalan dengan sebaik-baiknya, tentu harus ada kesadaran dalam hati kita sehingga muncul keikhlasan semata-mata karena Allah dan muncul motivasi dalam hati kita untuk melaksanakan semua ibadah dengan cara dan waktu yang terbaik. Nah, sikap seperti ini disebut dengan ihsan. Maka ihsan alat kontrolnya, Islam ibadah atau bentuk pembuktiannya, sedangkan iman adalah keyakinan yang menjadi tolok ukur, titik awal yang membuat kita mau melaksanakan semua atau serangkaian ibadah dalam syariat Islam. Inilah hubungan atau keterkaitan antara Islam, iman, dan ihsan, yang intinya antara satu dengan yang lainnya saling terkait dan saling terhubung yang tidak bisa dipisahkan. Terakhir, sebagai catatan kaki, perlu kita ketahui bersama bahwasanya iman atau akidah kita kadang bertambah, kadang berkurang, tergantung dengan Islam atau ibadah yang kita lakukan. Maka semakin baik ibadah kita, akan semakin tumbuh dan semakin tebal, semakin kokohlah akidah kita. Dan andai kata akidah kita ini turun, luntur, atau berkurang, maka akidah atau keimanan kita pun akan semakin berkurang pula. Oleh karena itu tidak benar jika tanpa sholat, tanpa Islam pun akidah kita akan semakin kokoh. Justru dengan pengamalan Islam tersebutlah bisa diukur kadar keimanan seseorang. Jadi tidak benar andai kata ada orang mengatakan percuma sholat kalau imannya tidak kokoh katanya. Justru tidak sholat menunjukkan tipis dan tidak adanya iman dalam hati kita. Baiklah kawan-kawan semuanya, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Andai kata ada pertanyaan atau komentar atau sanggahan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih atas move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the